Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Mitra. Saya Hafiz Maulana dengan NIM 14016240032 dari kelas PPKNC. Hari ini akan membuatkan uh, tutorial atau langkah-langkah bagaimana caranya menggunakan AI. Oke, dan AI yang saya akan gunakan yaitu adalah ChatGPT. Dan ini adalah data-data saya. Oke, jadi langsung masuk saja ke langkah-langkah penggunaan AI-nya. Oke, yang pertama kita bisa masuk dulu ke browser yang kita sering gunakan, entah itu Chrome atau Google atau yahoo.com atau Opera Mini, terserah bebas senyamannya kalian. Tapi kalau saya di sini biasanya menggunakan Chrome gitu. Nah, jadi di Chrome ini nanti kita ada searchingan, kita langsung searching aja chat GPT. Nah ini karena saya udah sering menggunakan, jadi dia ada di paling atas dan tampilannya itu kayak gini, seperti itu. Oke, nah jadi di sini tuh kita bisa hmm, menggunakan AI sebagai asisten kita dalam pengerjaan suatu tugas atau suatu soalan gitu. Sebenarnya AI ini bisa serba bisa sih, jadi kita bisa menggunakan dia sebagai asisten kita untuk mempermudah pekerjaan kita gitu. Tapi yang paling penting adalah jangan jadikan AI ini menjadi pikiran utama kita dalam mengerjakan suatu masalah gitu. Oke, jadi contohnya di sini saya akan membuat sebuah makalah gitu ya. Jadi ada yang namanya prompt atau kata-kata yang kita lontarkan ke AI ChatGPT ini. Jadi misalkan saya ingin membuat makalah gitu. Halo GPT, saya ada tugas makalah yang berkaitan dengan misalkan something, kita ambil di sini misalkan permasalahan pendidikan Pancasila di era tek, era teknologi digital itu, di kita ambil di ini aja, di sekolah dasar. Buatkan saya pilihan terkait subbab apa saja yang perlu dibahas. Nah, kita juga bisa menginstruksikan AI ini untuk uh, mengambil beberapa referensi dengan uh, sumber yang terpercaya gitu. Jadi misalkan, dan saya mau kamu kerjakan dengan referensi terpercaya dari Indonesia, sebuah jurnal, minimal Sinta atau Google Scholar. Jangan menggunakan jurnal luar negeri. Jadi nanti dia akan mengeluarkan beberapa opsi, langsung enter aja. Nanti ada prosesnya dulu, menganalisis pertanyaan kita gitu. Oke, kita tunggu dulu aja. Nah nih, nah dia udah langsung keluar tuh dari bab 1, yaitu pendahuluan, dari latar belakang dan apa yang akan dibahas, dari rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisannya,
dari bab 2-nya landasan teori dan kajian pustakanya dia sudah langsung membuatkan kita beberapa struktur dari makalah. Dia sudah ngasih pilihan ke kita sampai akhirnya ke penutup, karena dia juga bisa nanya ke kita, jadi dia mau lanjutin langsung ke makalah lengkapnya atau mau fokus analisis dulu atau apa gitu, dan dia bisa ngasih kita pilihan referensinya menggunakan style apa gitu. Biasanya kan ada style apa, Chicago, Mendeley default dan lain-lain gitu. Jadi ya ini bagus banget teman-teman buat mempermudah kita. Coba kita langsung lanjut aja. Oke, lanjutkan saja. Tuh dia langsung membuat kita kerangka struktur makalah yang sangat lengkap seperti itu teman-teman. Dan ini nanti kita bisa langsung copy paste dan langsung membuatkan daftar isinya sendiri di Word itu. Mungkin sekian sih yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Pak, tentang penggunaan AI. Kurang lebih seperti itu. Itu memang mempermudah kita banget untuk apa, untuk menjadi asisten kita untuk mengerjakan suatu masalah gitu atau tugas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.